Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jektibowo dengan NIM 214-15520. Saya berasal dari kelas manajemen 4D. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas dari manajemen perbankan. Nah, tugas itu sendiri terdiri dari pengertian bank, fungsi dan peranan bank. Yang ketiga itu ada sejarah terjadinya bank. Yang keempat itu pengertian uang. Dan yang kelima itu sumber dana bank. Nah, yang pertama itu dari pengertian bank itu sendiri. Nah, bank sendiri itu apa sih? Bank merupakan badan usaha yang menghimpun, menyediakan, dan memberikan layanan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, yang kedua itu ada fungsi dan peranan bank. Fungsinya sendiri itu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang kedua itu menyediakan layanan jasa bank. Yang ketiga itu mendukung kelancaran transaksi internasional sebagai sarana investasi seperti emas, mata uang asing, saham, dan lain-lain. Nah, perannya itu sendiri itu yang pertama ada sebagai tempat transaksi seperti giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua itu untuk likuiditas. Nah, likuiditas sendiri itu untuk menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Nah, yang ketiga sendiri itu sebagai pengalihan aset. Pengalihan aset di sini itu berasal dari sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana, yaitu unit surplus dalam jangka waktu yang bisa ditentukan. Yang bisa ditentukan pemilik dana itu sendiri. Nah, yang keempat itu sebagai efisiensi atau broker. Nah, ini menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Yang ketiga itu ada sejarah terjadinya bank. Sejarah terjadinya bank sendiri itu berasal pada tahun 1472. Pada saat 1472 itu magistrasi Republik Siena menjadikan Medici jadi lembaga pemberi bantuan untuk mereka yang kurang mampu. Medici berganti nama menjadi Montepio yang serupa dengan agensi Gade di zaman sekarang. Bank ini terus berkembang pesat termasuk pada saat reformasi 1624. Alih-alih berdampak, bank ini semakin progresif dan terus melebarkan sayapnya melebarkan sayapnya hingga pelosok Italia. Nah, di abad ke-15 tersebut perkembangannya di Italia rupanya mendorong negara-negara lain pun ikut tertarik menerapkan hal yang sama. Secara berurut perkembangan perbankan pun terus menyebar hingga ke Belanda pada abad 17 dan Inggris pada abad ke-18. Sejak itu, para negara-negara Eropa pun mulai mendirikan bank-bank berupa baik di negaranya termasuk negara jajahan seperti Indonesia. Nah, yang keempat itu ada pengertian uang. Uang sendiri itu adalah alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dari gambar tertentu. Nah, yang terakhir itu ada sumber dana bank. Sumber dana bank itu sendiri berasal dari yang pertama itu ada dana dari modal pemegang saham yang diperoleh dari investor. Yang kedua itu dana dari cadangan laba, itu diperoleh dari keuntungan setiap tahun. Yang ketiga itu dana dari laba yang belum dibagikan. Nah, yang keempat itu ada dana dari masyarakat. Dana masyarakat itu sendiri disimpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Yang kelima itu ada dana dari lembaga lainnya.
biasanya itu dananya itu dari pinjaman antar bank atau call money. Mungkin itu dari penyampaian saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Ada tutur katanya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.